Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita masuk ke bab 12 yaitu routing. Di sini ada beberapa materi yang saya bahas yaitu konsep dan klasifikasi routing, routing table dan route likes, kemudian pendahuluan static routing, kemudian static routing 2 router, static routing 2 lab, kemudian static routing 3 pendahuluan, static routing 3 lab, static routing 4 pendahuluan, static routing 4 lab, kemudian yang terakhir static routing with init. Dan kita langsung aja ke materi yang pertama yaitu konsep dan klasifikasi routing. Nah, di mana routing itu merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik ya teman-teman. Sempat kita singgung bahwa itu routing itu bekerja layaknya kantor pos ya teman-teman dalam pengiriman paket. Nah, jadi dia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kalau misalnya kita definisikan routing itu merupakan proses penentuan ataupun jalan cepat ataupun terbaik untuk mencapai network tujuan. Nah, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya ini networknya saling berbeda. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada networking model seperti OSI model atau model, maka proses routing akan terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer yang berkaitan dengan penerangan IP. Nah, untuk mendefinisikan teknik routing ya dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan yang disebut dengan router ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita singgung sebelumnya itu ada networking device itu ada router switch. Nah, kalau misalkan switch itu menghubungkan banyak komputer, nah kalau ataupun banyak perangkat pada satu network, sedangkan router itu merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat pada atau network yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk pada klasifikasi routing. Apa itu klasifikasi routing? Klasifikasi routing itu merupakan pembagian routing ya teman-teman. Jadi routing itu dapat dibedakan menjadi dua, ada yang namanya static routing dan juga yang namanya dynamic routing. Nah, kalau misalnya static routing itu maka routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan bahwasannya static routing itu merupakan proses routing yang dilakukan secara statik ataupun secara manual ya teman-teman. Nah, jadi static routing dan dynamic routing ini pada mikrotik adalah dua pendekatan yang berbeda untuk menentukan jalur ataupun akan yang diambil paket data suatu jaringan. Kalau misalnya static routing itu secara manual, nah nantinya itu akan berkenalan dengan yang namanya routing table ya teman-teman. Routing table itu merupakan informasi terkait rute ataupun informasi terkait network yang udah kita daftarkan. Nah, di daftarkan itu bisa dengan cara statik ataupun dynamic ya teman-teman. Kalau misalnya statik berarti secara manual. Kalau misalnya dynamic itu berarti proses routingnya dilakukan dengan lakukan enable si protokol ya teman-teman. Jadi contoh-contoh dynamic routing itu protokolnya ada banyak ya teman-teman. Ada OSPF, ada BGP dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan bahas protokolnya itu ada lakukan secara otomatis. Jadi mendaftarkan routing table-nya itu secara otomatis. Nah, langsung aja kita bahas terkait dynamic routing ya teman-teman. Kalau misalnya static routing kan udah paham ya teman-teman. Jadi contohnya itu mendaftarkan jaringan lain dengan cara mendaftarkan routing table-nya secara manual. Adapun yang namanya dynamic routing itu secara otomatis tapi harus berdasarkan protokol-protokol yang ada. Nah, untuk kita mengetahui protokol yang ada itu kita harus tahu konsep dynamic routing terlebih dahulu. Jadi dynamic routing itu terbagi menjadi dua konsep, ada yang namanya IGP dan Interior Gateway Protocol, ada juga yang namanya EGP yaitu Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk yang IGP itu kita lihat di sini, IGP itu kepanjangannya Interior Gateway Protocol, kalau dapat digunakan pada intra autonomous system routing. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu pada setiap perusahaan itu kan memiliki AS-nya sendiri. Nah, ataupun kita bisa sebut AS number-nya. Jadi IGP ini dapat digunakan pada AS number yang sama. Nah, jadi diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi pada yang sama. Nah, contohnya itu seperti sekolah, kampus, atau perusahaan dan institusi lainnya ya teman-teman. Ada juga yang EGP, Exterior Gateway Protocol. Nah, dapat digunakan pada Inter Autonomous System Routing. Nah, jadi pada instrumen yang berbeda ya teman-teman. Nah, atau digunakan dalam cakupannya itu internet seperti ISP ya teman-teman. Seperti ISP ke ISP atau perusahaan ke ISP ya teman-teman, atau kampus ke ISP. Jadi cakupannya itu ke internet. Nah, kita coba bahas terkait protokol-protokol yang tersedia pada konsepnya ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di sini untuk IGP itu terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu setiap jenisnya itu terdapat protokol-protokolnya ya teman-teman. Untuk yang IGP ada yang namanya yang jenis pertama itu Distance Routing Protocol. Jadi ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat ya teman-teman. Sedangkan yang untuk link stage itu bekerja dengan cara melihat besaran bitrate pada setiap titiknya. Seperti itu untuk
Nah, untuk distance itu dia memiliki protokol RIP. Jadi RIP itu terbagi lagi, ada RIP versi 1 dan versi 2. Ada juga namanya IGRV, teman-teman. Itu yang distance ya, teman-teman. Kalau distance itu protokol yang dapat kita ketahui ada yang namanya SPF. Dia jadi bekerja dengan cara area, ataupun ada juga yang namanya ISIS ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya hybrid itu apa? Nah, hybrid itu gabungan antara distance dan distance. Nah, contohnya dapat kita temukan ialah EIGRV seperti itu. Nah, untuk yang protokol EGP yang dapat kita ketahui mungkin cuma hanya satu, yaitu BGP, teman-teman. Nah, ini terkait kualifikasi routing ataupun konsep dari routing itu sendiri, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk konsep dan klasifikasi routing. Kemudian kita lanjut ke routing table dan route flags. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait routing table dan juga route flags ya, teman-teman. Langsung aja di sini kita ketahui bahwasannya itu perangkat jaringan itu ada banyak ya, teman-teman. Di antaranya itu ada switch dan juga router. Nah, kalau misalnya switch itu berarti menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat pada network yang sama. Nah, sedangkan router itu menghubungkan banyak komputer ataupun banyak perangkat pada network yang berbeda ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang router itu berfungsi untuk menghubungkan antara komputer yang berbeda networknya ya, teman-teman, ataupun menghubungkan antar perangkat yang berbeda ya, teman-teman, networknya. Nah, untuk menghubungkan antar network yang berbeda itu harus dilihat berdasarkan routing table yang ada ya, teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan proses routing itu perlu melihat pada patokan routing table-nya ya, teman-teman. Jadi routing table itu berisi informasi terkait rute ke jaringan atau network yang tertentu. Ke routing table dapat berisi nilai prioritas ataupun matriks dari masing-masing rute. Nah, untuk routing table-nya ini bisa terdapat terbentuknya itu bagaimana ya caranya ya, teman-teman. Nah, jadi routing table itu dapat terbentuk yang pertama itu dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi dapat terisi secara otomatis, dan juga routing table itu dapat terbentuk dari semua router untuk network yang terkoneksi ke router. Jadi segala interface tercolok ke routernya itu disebut dengan directly connected, dan routing table juga dapat terbentuk dari konfigurasi tambahan, yaitu lakukan kita secara otomatis static route ya, teman-teman. Pada informasi routing table ini kita akan melihat informasinya pada route flags ya, teman-teman, ataupun simbol-simbol yang tersedia di sini. Pada simbol yang tersedia ini memiliki definisinya masing-masing ya, teman-teman. Nah, misalnya D itu dynamic, A itu artinya aktif, C itu artinya connected, S itu artinya static, O itu artinya OSPF, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada routing table yang pada gambar ini, kalau misalnya teman-teman ada yang namanya DAC, berarti itu dapat otomatis terinput karena di setiap interface mikrotik ini sudah ada yang tercolok ya, teman-teman. Nah, itu biasanya ada yang namanya DHC. Nah, jadi Dynamic Active Connect. Adapun misalnya AS yaitu aktif setaktif, berarti secara manual ya, teman-teman, aktifnya. Tapi dia juga udah berhasil aktif ya, teman-teman. Ada juga misalnya kita nemui DAO ya, teman-teman, berarti Dynamic Active OSPF ya, teman-teman, dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kita akan bahas terkait flag pada konfigurasi static routing ataupun dynamic routing nantinya ya, teman-teman, pada kasus static routing ataupun dynamic routing ya, teman-teman. Nah, mungkin ini untuk routing table dan route flags ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke pendahuluan static routing ya, teman-teman. Nah, kita bahas konsep. Nah, static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Nah, sebenarnya contoh dari static routing itu sangat beragam ya, teman-teman. Misalnya teman-teman memiliki kantor yang pusat dan juga bercabang ingin saling terhubung, dan bisa dalam suatu. Nah, misal kalian memiliki kantor yang pusat dan yang bercabang ingin saling terhubung, ataupun bisa di dalam suatu perusahaan yang terdapat lebih dari 2 router yang dimana antara routernya itu ingin saling terkoneksi ya, tentunya itu bisa menggunakan konsep routing. Nah, apabila cakupan atau kelolaan jaringan yang kalian miliki masih bisa di-handle, maksudnya masih bisa dikelola dengan masih bisa dikelola dengan baik tanpa harus cakupan yang gede banget, itu sebenarnya itu static routing udah cukup ya, teman-teman. Nah, jadi misalnya ada kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang dimana mereka itu ingin saling terhubung antara pusat dengan cabang, itu bisa ya, teman-teman, pakai static routing. Ini kalau misalnya cakupannya bisa dikelola ya, teman-teman, atau bisa dikatakan dengan simple ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya static routing itu cara kerjanya gimana?
Caranya itu sama seperti routing menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Nah, kalau misalnya pakai static routing itu maka menambahkannya itu. Nah, kalau misalnya pakai static routing maka kita menambahkan informasinya di routing table-nya itu secara manual. Nah, adapun yang dynamic routing akan terdapatkan secara otomatis. Nah, routing table kan udah pada paham ya teman-teman, itu informasi menuju router network tertentu ataupun ke jaringan A, B, C itu akan terdaftar teman-teman dengan syarat routingnya itu aktif, baik itu menggunakan static atau dynamic. Nah, rumus dari statiknya itu apa? Jadi kalau misalnya kita mengkonfigurasi static routing itu, yaitu komennya itu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan. Kalau misalnya static routing itu intinya mau kemana, lewatnya mana ya teman-teman. Nah, jadi misalnya dia ingin ke network A, terus K2-nya itu lewat mana? Nah, itu rumus dari static routing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat topologi yang ini, jadi router 1 itu ingin ke router 2. Nah, jadi router 1 itu pengen bisa akses network yang dimiliki oleh router 2. Nah, jadi rumusnya itu gimana? Jadi ping yang ke networknya ini, jadi lewatnya itu sini. Jadi rumusnya itu dia pengen ke network yang ini melewati gateway yang ini. Jadi seperti itu rumus dari static routing. Nah, di antara kategori ataupun karakteristik dari static routing itu seperti apa? Nah, yang mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, kemudian hanya membutuhkan resolusi yang ringan. Tapi untuk static routing ini tidak cocok digunakan untuk jaringan yang skalanya besar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi misalnya kayak memiliki yang udah mulai kompleks ataupun dari yang skalanya besar, maka ia jawaban yang solusi itu yang digunakan menggunakan dynamic routing ya teman-teman. Nah, itu untuk yang static routing ini hanya konfigurasi yang kita lakukan secara manual dengan menambahkan pada informasi routing table-nya ya teman-teman. Nah, jadi manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Seperti itu. Nah, itulah konsep-konsep dari static routing ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan coba melakukan lab studi kasus teman di mana kita akan memiliki 4 router ya teman-teman bebas mau mengambil contoh dari ini mau apa ya teman-teman, ada kantor A, B ataupun dari suatu perusahaan ya teman-teman. Intinya router itu berfungsi untuk menghubungkan banyaknya komputer yang berbeda network ataupun menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, apakah kita langsung konfigurasi static routing pada 4 router? Tapi kita akan lab studi kasusnya itu akan pelan-pelan teman-teman, dari mulai dari 2 router terlebih dahulu, kemudian nanti kita tambahkan menjadi 3 router. Nah, kemudian nanti kita akan coba jadi 4 ya teman. Nah, mungkin itu untuk pendahuluan static routing. Nah, kemudian kita lanjut ke static routing 2 router ya teman-teman. Nah, pembelajaran yang kita akan bahas sekarang itu bereksperimen lab studi kasus terkait materi static routing ya teman-teman. Nah, di mana di sini saya sudah siapkan topologinya teman-teman. Terdapat 4 router ya teman-teman, di mana 4 router ini kita ingin koneksikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan pada mikrotik utama dia konfigurasi one, sehingga untuk router-router lainnya itu ketika ingin koneksi dengan internet maka dia menggunakan antara si mikrotik utama ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa langsung aja ya teman-teman masuk pada lab yang simulator pinit labnya. Di sini saya sudah menyediakan ataupun menambahkan 2 perangkat mikrotik yang sudah saya nyalakan. Kenapa saya nyalakan? Karena untuk mikrotik ini itu proses bootingnya agak sedikit makan waktu ya teman-teman. Jadi biar nantinya itu pada record video ini tidak terlalu lama, maka untuk sebelum berikut saya sudah nyalakan ya teman-teman, biar nanti langsung aktif. Nah, jadi ini merupakan ISP kita teman-teman. Nah, kita koneksikan untuk si ISP-nya terhubung ke mikrotik utama kita. Nah, sebenarnya kalau pada real informasi di nyata itu IP yang didapatkan oleh si ISP ini berbentuk IP public ya teman-teman. Karena kita menjalankan lab pada simulator, maka IP yang didapatkan itu akan berbentuk IP private ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan coba membayangkan aja seakan-akan IP yang akan didapatkan adalah IP public ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk yang terkoneksi dengan ISP atau internet adalah Ether 1 ya teman-teman. Nah, jadi pantengin ya teman-teman. Nah, ini bisa kita coba masuk ke konsol mikrotiknya. Kita coba login berapa IP yang akan didapatkan ya teman-teman. Kita akan login ya teman-teman, kita masuk terlebih dahulu menggunakan user edward yaitu admin, passwordnya kosong, ininya n, kita ctrl c. Nah, kalau misalnya gak bisa di enter ke bawah, teman-teman tinggal mainin aja terminalnya. Kita lihat IP address-nya, dia menempatkan 137.125 ya teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan pada notes-nya. Jadi di sini saya akan tuliskan di bagian labelnya
saya tuliskan dia mendapatkan secara DHCP. Teman-teman kalau misalnya di sini saya sudah sebutkan kalau siwan antara mikrotik dengan ISP itu bisa dilakukan secara DHCP ataupun manual ya teman-teman. Jadi di sini saya melakukannya secara DHCP, jadi dia yang didapatkan itu 10.0.137.125 ya. Di sini kita, nah ini saya tulis X itu karena nantinya berbeda sesuai yang akan didapatkan oleh teman-teman ya teman-teman. Di sini saya X, di sini saya mendapatkan 125 ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan manual aja. Teks 10.0.137.125. Kalau misalnya udah, kita taruh di sini. Karena kita belajarnya topologinya itu dua router terlebih dahulu. Nah, jadi kita koneksikan antara mikrotik 1 dengan mikrotik 2 menggunakan internet ya, teman-teman. Dimana pada setiap routernya itu akan memiliki klien ya, teman-teman, ataupun jaringan lokalnya ya, teman-teman. Jadi bisa kita tambahkan perangkat CPVC-nya. Di sini langsung 2 aja. Kemudian kita save. Nah, di sini angkanya yang didapatkannya itu agak tidak sesuai, teman-teman. Kita ubah aja. Ini PC 2. Nah, jadi ibaratnya nanti setiap komputer akan memiliki jaringan lokal sendiri ya teman-teman. Ini klien untuk si mikrotik pertama dan ini klien untuk si mikrotik kedua. Kita gabungkan menggunakan internet ya teman-teman. Di sini juga kita gunakan. Sini saya juga sudah disediakan NAS-NAS-nya ya teman-teman. Untuk 10.1 itu untuk si Ether 2 ya teman-teman, untuk si mikrotik pertama. Nah, untuk yang 10.2 ini terdapat pada si Ether 1 yang dimiliki oleh si mikrotik 2. Nah, untuk bagian yang untuk titik 1 itu si IP si mikrotik 1 yang mengarah ke klien, dan untuk 2.1 itu mikrotik 2 yang mengarah ke klien. Nah, untuk 1.2 itu adalah si IPVC 1, untuk 2.2 itu si PVC 2 seperti ini. Nah, untuk ini kita rapikan dulu si topologinya teman-teman. Kita melakukan konfigurasi static routing ya teman-teman. Nah, di sini udah paham ya teman-teman, untuk si mikrotik 1 yang mengarah ke mikrotik 2 itu di ether 2-nya ini menggunakan 10.1. Nah, untuk di mikrotik 2 itu yang mengarah ke mikrotik pertama itu menggunakan 10.2. Nah, jadi kita bisa simpulkan network yang didapatkan itu yaitu 10.10.10.0. Kemudian apply. Nah, untuk mikrotik pertama yang mengarah ke klien itu network yang akan didapatkannya itu adalah 192.168.1.0 dan apply. Nah, jadi teman-teman kalau kasih not di ethernetnya tinggal klik aja, klik kanan kemudian edit, kemudian tuliskan pada bagian label. Nah, untuk si mikrotik yang kedua yang ke klien yang akan digunakan itu 192.168.0 dan kita klik apply. Nah, jadi sini sudah rapi ya teman-teman. Ini kita coba masuk ke mikrotik yang pertama ini ya teman-teman. Kita ganti hostname-nya teman-teman biar nanti gak bingung antara router 1 dan 2 ya teman-teman, kalau namanya sama ya teman-teman. Kita ganti namanya ya teman-teman, system identity, enter, kemudian set name-nya itu namanya mau apa ya teman-teman. Adalah router 1, kemudian kita print. Nah, kemudian di mikrotik yang kedua kosong, kemudian no ctl system identity set name router 2. Nah, untuk itu kita lihat untuk si IP address-nya teman-teman itu dia masih kosong. Nah, dia masih kosong ya teman-teman, belum melakukan address swing kemanapun ya teman-teman. Nah, di sini sudah ganti namanya router 2.
Nah, jadi kita bisa ganti juga di sininya ya teman-teman. Deskripsinya untuk mikrotik pertama itu router 1, kemudian klik save. Nah, untuk deskripsi yang kedua itu kita ganti juga 2, kemudian kita klik save. Nah, udah untuk saat ini pembuatan topologinya itu sudah selesai ya teman-teman. Kita coba lakukan yang namanya neighbor ya teman-teman. Jadi saya akan coba kenalkan terkait konsep neighbor ya teman-teman. Jadi misalnya saya klik router 1, neighbor itu artinya router 1. Pada router 1 misalnya kembali ke awal, kalau misalnya saya ketikkan IP neighbor, dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Ya, jadi kalau kita cek di router 1 itu pada bagian router 2 nya itu mengarah ke router 2 ya teman-teman. Ini merupakan mekanisnya si router 2 ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kita cek di pada router 2 terkait neighbor yang dimiliki, maka dia akan menginformasikan si router 1 seperti itu ya teman-teman. Jadi kita lakukan perintah neighbor kemudian print. Nah, untuk router 1 sudah selesai ya teman-teman. Jadi neighbor itu berfungsi untuk melis informasi tetangga pada perangkat router ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi tetangga yang terkoneksi ya teman-teman, istilahnya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk static routing 2 router ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke static router 2 lab ya teman-teman. Nah, sini kita lanjutkan untuk studi kasus ya teman-teman. Dimana kesempatan sebelumnya kita itu sudah lakukan prepare topologi ya teman-teman. Nah, untuk IP ISP di sini adalah IP si Pinet Lab kita ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini IP Pinet Lab-nya itu adalah 10.0.137.254 ya teman-teman. Itu merupakan patokan si ISP-nya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanya terkait IP ISP-nya berarti adalah 10.0.137.254 ya teman-teman. Karena di sini si router 1 sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman, yaitu 125 ya teman-teman, maka kita bisa lakukan koneksi ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke topik utama terkait static routing, kita akan coba koneksikan antara PC kita dengan Pinet Lab-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi bisa kita buka command prompt-nya, kemudian kita jalankan sebagai administrator. Nah, di sini kita akan melakukan routing antara si PC dengan si Pinet Lab-nya agar kita bisa saling terkoneksi ya teman-teman. Jadi root add, kemudian masukkan IP networknya si Pinet Lab ya teman-teman, yaitu 10.0.137.0. Kemudian prefixnya kan karena dia menggunakan /24, maka subnetmasknya adalah 255.255.0 ya teman-teman. Kemudian kita taruh gateway di sini, kita masukkan si IP si Pinet Lab-nya ya teman-teman, 192.168.1.119. Kemudian kita di sini saya sudah ready ya teman-teman, karena di sini saya sudah sebelumnya sudah menambahkan itu teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman, ping 10.0.137.125 ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Karena di sini sudah berhasil, maka kita bisa koneksikan dengan mikrotik Winbox ya teman-teman. Bisa dibuka Winbox-nya teman-teman. Di sini kita ganti aja. Ini untuk si router satunya teman-teman, kita lakukan connect ya teman-teman. Di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk mikrotik utama ya teman-teman, yaitu router 1. Nah, pertanyaannya itu bisakah kalau misalnya mikrotik router 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox ya teman-teman, tanpa terkoneksi oleh si ISP ya teman-teman. Bisa ya teman-teman. Kita akan menggunakan istilah yang namanya virtual roaming ya teman-teman. Jadi roaming itu artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita contohkan pada implementasi kali ini, jadi melalui router 1 dia akan bisa connect juga ke router 2 seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, itu intinya kita nyalakan terlebih dulu fitur roamingnya ya teman-teman pada setiap router, jadi biar bisa masuk ke Winbox ya teman-teman untuk si router 2. Nah, jadi untuk router 1 itu kita nyalakan fitur roamingnya di bagian tools. Kemudian di sini ada namanya fitur roaming ya teman-teman. Kita centang bagian enable-nya, kemudian play dan oke. Nah, lalu kita nyalakan fitur roaming pada si router 2 menggunakan perintah seperti ini. Kemudian pergi roaming. Kemudian lakukan set spasi enable.
sama dengan yes. Nah udah, kemudian kalau misalnya kita print, kalau misalnya kita di sini print, oh, kalau misalnya kita di sini print, nah di sini udah ya teman-teman. Kalau misalnya kita pergi ke router 1, kemudian klik more, kemudian new winbox, kemudian langsung tinggal koneksikan ke router 1, tapi koneksinya ke roman ya teman-teman. Nah, bagian roman itu akan teridentifikasi si router 2-nya ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke router 2 menggunakan winbox ya teman-teman, tanpa harus router 2-nya ini memiliki IP address ya teman-teman. Untuk IP address-nya kan kita belum konfigurasi ya teman-teman. Jadi masih kosong ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke router 2, connect. Nah, udah ya teman-teman. Nah, jadi artinya kita masuk ke router 2 ini via router 1 ya teman-teman, yaitu 125 ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan fitur roman ini untuk masuk winbox pada setiap routernya ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah berhasil menggunakan fitur roman ini, langsung aja kita lakukan addressing pada setiap interface-nya ya teman-teman. Jadi kita masuk ke router 1 terlebih dahulu, kemudian kita klik IP addresses. Untuk yang mengarah ke router 1 ISP itu sudah terkonfigurasi secara dynamic ya teman-teman. Kita langsung aja konfigurasi pada Ether 2 dan Ether 3 ya teman-teman. Nah, untuk Ether 3 terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1 124. Jangan lupa prefixnya ya teman-teman. Ke Ether 3. Untuknya Ethernya ketiga, kemudian apply, kemudian oke. Nah, ini untuk yang Ether 3. Nah, kita tambahkan yang untuk Ether 2. 92 10.10 10.1/24. Kita arahkan ke Ether 2, kemudian apply. Nah, untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router 2. Nah, itu bisa dilakukan addressing juga pada router yang kedua, router 2 ya teman-teman. Kita klik IP, kemudian kita klik IP, kemudian addresses. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman karena belum melakukan addressing apapun. Nah, kita bisa tambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu, yaitu menggunakan IP 10.10.10. Tambahkan 10.10.10.2/24, lalu etanya itu yang mengarah ke router 1, yaitu ada router 1, kemudian ke play, kemudian oke. Kemudian lakukan juga yang mengarah, addressnya yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.2.1/24, yaitu menggunakan ether 2, kemudian play, kemudian oke. Di sini kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 ataupun router 2. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat informasi tentang router table pada setiap routernya itu, jadi kalau misalnya kita lihat routing table itu, klik IP, kemudian routers. Nah, di sini ada informasi DHC ya teman-teman, baik pun itu router 1 ataupun router 2 ya teman-teman. Sudah kita melakukan addressing ya teman-teman. Nah, apa yang dimaksud dengan DAC di sini? Nah, kalau misalnya real perangkat keras kan itu informasinya ADC ya teman-teman. Nah, tapi gak usah khawatir, sama aja teman-teman. Apa yang dimaksud dengan DAC di sini? D-nya itu artinya dynamic, nah A-nya itu aktif, C-nya itu artinya connected ya teman-teman. Jadi ini udah aktif dan juga udah terkoneksi ya teman-teman, dan juga udah didapatkan secara ataupun didaftarkan di router table-nya secara dynamic ya teman-teman. Nah, artinya apa ya teman-teman, DAC ini ketika kita mengkonfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router sebelahnya, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Nah, ini kalau misalnya ini interface di perangkat mikrotiknya itu, tapi kalau misalkan kita lihat untuk addressing yang mengarah ke networknya 2.0 ini belum terinformasi ya teman-teman, belum terdaftarkan. Maka dari itu kita perlu dinamakan proses routing ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di router 1, nah kita lihat informasi routing table-nya, ya udah bisa berkomunikasi antara router 1 sama CPC 1 ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat yang ini. Kalau misalnya kita lihat di sini sudah memiliki informasi routing table-nya, yaitu
10.0 ya teman-teman. Dia berarti udah bisa berkomunikasi antara router 1 dan router 2. Nah, begitupun kalau misalnya ada informasi 1.0 berarti dia sudah bisa berkomunikasi dengan router 1 dengan si PC 1 ya teman-teman. Tapi pertanyaannya itu kalau kita ingin mengkonfigurasi komunikasi dengan network 2.0 itu, maka kita perlu menambahkan informasi di router table-nya teman-teman menggunakan proses routing. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin melakukan koneksi dengan network 2.0, kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Nah, seperti itu. Kita langsung aja lakukan konfigurasi static routing. Nah, caranya teman-teman masuk ke routing table-nya ini, IP, kemudian routes. Di sini sudah masuk ke sini, bisa tambahkan secara manual. Karena di sini kita menggunakan static routing, berarti tambahkannya secara manual ya teman-teman. Rumusnya itu untuk static routing itu untuk adalah kemana ya teman-teman, karena kita ingin ke network 2.0, berarti kita tuliskan di sininya 192.68.2.0 124. Nah, jangan lupa grafiknya. Kemudian lewatnya mana? Nah, karena dari router 1 dia pengen ke 2.0, itu melewati gateway-nya ini ya teman-teman, atas 1, yaitu 10.10.10.2 ya teman, karena dia ingin network 2.0 itu harus melewati si gateway-nya ini terlebih dahulu. Nah, untuk bagian gateway-nya itu bisa kita tuliskan 10.10.10.2, bisa pakai prefix ya teman-teman. Kita langsung klik apply dan oke. Nantinya ada informasi AS ya teman, aktif statik ya teman-teman. Nah, berarti kita bisa lihat di sini untuk yang mengarah ke network 2.0 sudah terdaftarkan di routing table-nya ya teman-teman. Berarti udah lengkap ya teman-teman, baik itu ke klien, baik itu ke router 2, baik pun itu ke klien yang dimiliki oleh router 2. Nah, kita juga harus menambahkan informasi di router 2-nya teman-teman. Jadi kita kurang lengkap kalau misalnya menambahkan informasi routing table-nya pada satu perangkat aja. Jadi kita harus menambahkan informasi routing table pada setiap perangkatnya teman-teman. Nah, karena di sini AC-nya hanya 2, yaitu mengarah ke router 1 sama ke kliennya itu si PPC 2, maka kalau misalnya si router 2 ingin melakukan koneksi ke network 1.0 itu belum bisa ya teman-teman, karena di routing table itu belum terdaftar. Jadi kita bisa terdaftarkannya secara manual ya teman-teman. Kita tambahkan di sini rumusnya itu mau kemana, lewat mana ya teman-teman. Karena ingin dia network 1, berarti dia gateway yang akan digunakan adalah si Ether 2 ya teman-teman. 10.10.10. Itu gateway-nya 10.10.10.10.10.1. Nah, untuk DST-nya itu 192.168.1.0/24. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, nantinya ada informasi AS, artinya aktif statik ya teman-teman. Kalau misalnya kita lakukan ping dari router 2 ya teman-teman, karena kita sudah terinformasi, sudah terdaftar routing table untuk si 1.0 itu, maka si router 2 bisa koneksi ke 1.0 nya ini ya teman-teman, si networknya ini. Jadi kita ketikkan IP route print. Nah, di sini kan dia sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi kita bisa ping si router 1-nya itu. Ping 192.168.1.1. Ping 192.168.1.1. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Di sini static routingnya sudah berhasil. Kita tinggal coba di pengujiannya si PPC ya teman-teman. Jadi di sini bisa dinyalakan si PPC-nya. Kita lakukan ada SYNC terlebih dahulu pada si PPC 1 dan PC 2. Seperti itu. Nah, untuk PC 1 dulu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saya ketikkan soal IP di sini belum ada teman, karena baru nyala ya teman, maka kita lakukan ada sini ya teman. Untuk CPVC 1 itu dia kita ingin gunakan 1.2 ya teman, 192.168.1.2 124. Jangan lupa prefixnya. Untuk gateway-nya itu kita daftarkan yang si router 1 ya teman, ya menggunakan titik 1.1 1.4. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian kita lakukan juga di VC 2 ya teman. Kita show IP, sini belum ada, kemudian kita tambahkan 2.2 124 192 1.2.1 124. Nah, jadi kalau misalkan si PVC 1 ingin berkomunikasi dengan si PVC 2 itu, ini sudah bisa teman-teman, karena di routernya sudah terinformasi routing table-nya. Nah, jadi kita coba mungkin di CPC 2 ya teman-teman. Ke gateway-nya kita ping 2, kita ping dulu. Nah, di sini sudah pasti bisa ya teman-teman. Kita coba koneksi ke si kliennya si router 1 ya teman-teman, yaitu ping 1 2. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita coba di PC 1. Kita coba ping dari 68.2.2. Nah, ini udah berhasil. Nah, berarti untuk konfigurasi static routing pada dua router, yang dimana setiap routernya itu memiliki
kalian sudah dinyatakan berhasil ya teman-teman. Nah mungkin segitu ya teman-teman untuk starting routing 2 web ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke starting routing 3 pendahuluan ya teman-teman. Kali ini kita akan berkaitan dengan, nah dimana kan sebenarnya kita sudah melakukan static routing pada 2 router ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan starting routing pada 3 router ya teman-teman. Jadi artinya di sini akan memiliki router baru ya teman-teman dengan network baru juga ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan routing pada setiap perangkat router ya teman-teman. Nah, kita langsung aja tambahkan perangkat mikrotiknya teman-teman di sini. Nah, untuk bagian remote actionnya kita pasangkan. Sini kita kasih nama router 3. Nah, sambil dinyalakan ya teman-teman perangkat mikrotiknya. Karena rasa untuk mikrotik itu untuk dinyalakannya agak sedikit memakan waktu ya teman-teman. Saat kita sudah menambahkan satu buah mikrotik, kita juga tambahkan satu PC-nya ya teman-teman. 3 set. Jadi pada static routing kita itu ketika kita mendapatkan network baru, dia harus terdefinisi ya teman-teman pada routing pada setiap routernya teman-teman. Baik itu router 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Jadi informasi router tabelnya itu harus lengkap ya teman-teman. Dari router 3 pengen ke PC 1 itu, dari router pengen ke networknya si PC 1, maka di router 3 ini harus didaftarkan informasi router table pada network tersebut ya teman-teman. Adapun ada yang DAC itu akan teridentifikasi ataupun akan terdaftarkan secara manual teman-teman. Akan terdaftarkan secara otomatis karena DAC itu dynamic active connected ya teman-teman. Jadi kalau misalnya antara router 1 dengan router 2 ataupun router 1 dengan CPC 1, maka itu masuk ke kategori DAC ya teman-teman, karena itu terkoneksi pada interface perangkat mikrotiknya itu. Nah, adapun kalau misalnya dari router 1 ke VC2 itu kan dia terkoneksi secara langsung, maka kita harus daftarkan routingnya terkait network yang dituju seperti itu. Nah, karena ini saya sudah aktif ya teman-teman. Jadi kita coba masuk. Nah, di sini login menggunakan user admin. Kemudian N. Kita mainkan terminal. Nah, kalau misalnya kita lihat terkait tampilannya IP Netherprint. Nah, dia belum ada ya teman-teman, karena dia belum terkoneksi pada internet pada perangkat manapun ya teman. Jadi bisa kita sambungkan ya teman-teman dari router 2 ke mikrotik 3 ini. Mungkin teman-teman mau bebas ya, mau cater berapa sih, saya mau default aja. Kita cek pada bagian IP neighbornya. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, kemudian kita ganti host name-nya ya teman-teman. Identity set ini router 3 dan enter, kemudian print. Nah, udah ganti ya teman-teman. Kemudian kita coba koneksikan berarti router 3 ke kliennya teman-teman. Kita cek lagi IP neighbornya ya teman-teman. Nah, si router 1, si router 2 ya teman-teman. Ini MAC address-nya dari router 2 ya teman-teman. Nah, bisa kita lakukan pengenalan topologi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk router 3 yang dimiliki oleh router 2 akan memiliki IP address 10.20.1/24 ya teman-teman. Adapun yang router 3 dia akan memiliki 20.2 teman-teman. Untuk router 3 yang mengarah ke klien pada bagian router 2 itu memiliki 192.3.1. Sedangkan untuk yang IPv6 sendiri itu memiliki IP 3.2 teman-teman, seperti itu. Nah, harapannya nanti itu kita akan melakukan addressing terlebih dahulu ya teman-teman, antara router 2 mengarah ke router 3 ataupun dari router 3 mengarah ke router 2. Begitupun akan melakukan addressing ke router 3 ke arah klien teman-teman. Jadi nanti ininya akan mendapatkan informasi DAC ya teman-teman, Dynamic Active Connected ya teman-teman. Kita tambahin ya, sorry. Nah, berarti nantinya itu akan mendapatkan informasi DAC ya teman-teman, yaitu Dynamic Active Connected. Artinya emang udah sesuai ya interface-nya teman. Tapi kalau misalkan saya pengen dari router 3 ke networknya si VPC1 itu, maka belum terdapat dan informasi routing table-nya teman, seperti itu. Jadi informasi routing table itu akan terdaftar atau apabila dia mendapatkan DAC ya teman. Itu baik dari interface yang mengarah ke perangkat sampingnya atau enggak ke lainnya teman. Jadi kita bisa aktifkan dulu fitur romannya teman-teman pada router ketiga ini. Dari sini aktifkan saya Roman set enable yes. Jadi kalau misalnya kita print
romannya sudah aktif. Nah, untuk pertemuan kali ini, nah mungkin itu untuk starting routing 3 ya teman-teman. Kemudian untuk pendahuluan, nah, kemudian kita lanjut ke starting routing 3 lab ya teman-teman. Kita akan lanjutkan materi pembelajarannya teman-teman. Untuk saat ini kita sudah berhasil pada tahap static routing 3 ya teman-teman. Sebenarnya kita sudah berhasil melakukan pengenalan topologi ya teman-teman, dan juga perapihan topologi ya teman-teman. Nah, untuk router 2 dan router 3 itu menggunakan network 10.20.20.0. Nah, sedangkan antara router 3 untuk lainnya itu menggunakan 3.0 ya teman-teman. Nah, kita langsung aja kita informasikan static routing dan routing. Sebenarnya kalau teman-teman masih ingat, untuk router 3 kan sudah aktifkan ya teman-teman video romannya, sehingga kita bisa masuk menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman. Di sini saya masuk ke di router 1 ya teman-teman, di more, kemudian new Winbox. Di sini kita masuk ke router 1 tapi connectnya menggunakan roman ya teman-teman. Artinya saya bisa masuk ke router 3 teman-teman. Berarti di sini sudah berhasil ke router 3 menggunakan aplikasi Winbox ya teman-teman. Nah, maka bisa kita lakukan saat ini adalah lakukan addressing ya teman-teman pada setiap interface, baik itu yang mengarah ke router 2 ataupun yang mengarah ke kliennya ya teman-teman. Nah, kita klik IP addresses, and sini kita bahkan ke router 2 terlebih dahulu ya teman-teman. 192.168.3.1 Ethernya itu ether 2, kemudian apply. Oke, kita tambahkan address yang mengarah ke router 2 ya teman-teman. Pada router 1 yaitu memiliki IP address 10.20.20.2 router 2, kemudian apply. Oke, router 1 ya guys, router 1. Oke, nah ini router 1, ini router 1, ini router 2. Nah, antara router 1 dan 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 itu memiliki network 20.0 ya, sehingga kita bisa simpulkan ketika kita memiliki perangkat terbaru, artinya kita juga memiliki network root ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat pada informasi routing table di router 1 ataupun di router 2 itu belum terdaftarkan network baru tersebut ya teman-teman. Di sini nggak bisa lihat ya teman-teman. Nah, di sini tidak bisa lihat ya teman-teman untuk 3.0 ataupun 10.20.20.0. Nah, kecuali kalau kita lakukan akses routing ya teman-teman. Nah, untuk di informasi router table itu. Nah, untuk bagian router 2 di bagian router 3 yang mengarah ke router 3 itu belum dilakukan addressing ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman di router 2. Kita tambahkan untuk router 2 di bagian 3 ini. Router 3 ini dengan IP 20.1 ya teman-teman. 10.20.20.1/24. Nah, router 3 kemudian apply, kemudian oke. Nah, sehingga kalau misalnya kita lakukan ping ke router 3 ini sudah dipastikan berhasil ya teman-teman. Ping 10.20.20.2. Nah, di sini sudah berhasil ya teman, karena dia berada dalam satu cakupan itu satu network. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan pada bagian yang router 3 dia memiliki 2 DAC ya teman-teman. Satu DAC yang mengarah ke router 2, satu DAC yang mengarah ke kliennya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat dia memiliki 2 DAC ya teman-teman. Sekarang tugas kita adalah mendaftarkan network-network yang belum didaftarkan ya teman, seperti 168.2.0, kemudian 10.0. Jadi pada router 3 kita perlu menambahkan 3 network ya teman-teman. Kita langsung saja tambahkan 192.168.2.0 124. Lalu pada bagian gateway-nya itu, jadi rumus tadi ya teman-teman udah tahu ya teman-teman mau kemana dan kemana ya teman-teman. Jadi kalau dari router 2 ke ping ke 20.0 itu jadi melewati interface yang terdapat di sini ya teman. Jadi router 3 yang dimiliki router 2 yaitu 20.1 10 dan 20. Bisa berarti kita klik play dan oke. Nah, di sini udah ada informasi AS ya teman-teman. Kita ingin berkenalan juga, ingin dikenalkan dengan 10.0. Jadi kita tambahkan di sini 10.10.10.0/14 gateway-nya. Dari router ini pengen berkenalan dengan 10.0 itu dia lewat gateway-nya si router 2 pada interface router 3 yaitu 20.1 ya teman-teman. Kita play. Nah, dia udah ada informasi baru terkait AS ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ingin kenalkan si 1.0. Kita tambahkan lagi buat 68.1.0 124. Gateway-nya itu sama ya teman-teman, 10.20.20.1. Kita play kemudian oke.
Nah, berarti dia udah ada 3 static ini belum cukup ya teman-teman. Kita harus membahas routing table juga pada router 2 dan router 1 ya teman-teman, terkait network yang terkait router barunya si router 3 ya. Jadi kita bisa masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita cek pada informasi router tabelnya, dia belum berkenalan dengan 10.2 dan juga belum berkenalan dengan 3.0 ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu menambahkan 2 server ya teman-teman. Kita tuliskan 2/24, kemudian gateway-nya itu kan kalau misalnya dari router 1 ingin ke perkenalan 20.2, berarti dia gateway-nya itu yang ini 10.10.10.2, kemudian apply, kemudian oke. Nah, kita tempatkan terkait, jadi 192.168.3.0/24 gateway-nya juga sama ya teman-teman, yang ini. Sorry guys. Nah, di sini 192.168.3.0/24 itu gateway-nya sama. Kita klik play, kemudian oke. Nah, berarti kita udah lengkap ya teman-teman, terkait 3.0 dan juga 20.0 juga udah ada ya teman. Untuk 10.0 juga udah ada ya teman-teman. Nah, berarti sih sudah lengkap ya teman-teman di router 1. Kemudian kita tinggal tambahkan di router 2 terkait informasi. Nah, sini yang belum terkenal itu 3.0 dan juga 20.0 ya teman-teman. Nah, untuk 20.0 itu sudah ada ya teman-teman, jadi dia udah terkoneksi dengan mikrotiknya ya teman-teman. Jadi yang belum berkenalan hanya yang 3.0 ya teman. Di sini hanya satu aja, 92.168.3.0/24 gateway-nya itu. Kalau misalnya dari router 2 ingin ke 3.0, dia berarti melewati etas 1 ya teman, yang dimiliki router 3, yaitu 10.20.20.2. Kemudian apply, oke. Nah, berarti udah lengkap ya teman-teman terkait routing table di router 2 itu, dan baik itu 20.0, 3.0 ataupun 10.0 ya teman-teman. Nah, berarti langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah addressing pada si PC3 ya teman-teman. Sehingga untuk saat ini baik router 1 ingin berkomunikasi ke router 3 sudah bisa, ataupun dari router 2 pengen berkomunikasi ke PC1 sudah bisa. Nah, kita lakukan pengujian untuk semuanya teman-teman. Kita buka ya teman-teman. Sini kita show IP. Di sini masih kosong, kita lakukan berbasis 168.3.2/24. Untuk gateway-nya itu eta 2 pada eta 3 ya teman-teman. 192.168.3.1/24. Kita klik enter. Kalau misalnya kita di sini lakukan ping dari PC3 ke gateway-nya, itu harus berhasil ya teman-teman. Ping 162.168.3.1. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Karena sih sudah berkonfigurasi router table pada setiap routernya, itu baik itu network baru ataupun network lama, berarti di sini sudah berhasil juga ya teman-teman untuk berkomunikasi pada seluruh perangkatnya teman-teman. Jadi misalnya di PC ingin berkomunikasi dengan ping dengan PC 1 ya teman-teman, jadi sini tinggal ping aja 192.168.1.2, kita enter. Sini juga sudah berhasil juga ya teman-teman. Jadi di sini untuk konfirmasi ataupun IP konfigurasi static routing pada tiga router itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini saya akan kenalkan terkait satu istilah, yaitu tracer ya teman-teman, pada si PC ya teman. Jadi itu tracer itu berfungsi untuk melihat jalur destinasi yang digunakan untuk mencapai network yang dituju. Nah, misalnya di sini kan untuk PC 3 itu dia memiliki IP 3.2 ya teman-teman. Nah, saya ingin si network yang dituju misalnya 2.2 ya teman, atau 2.0. Jadi si 2.2 itu si PC2 ya teman-teman. Jadi saya ingin berkomunikasi dari si PC3 ke PC2 ya teman-teman. Maka rute mana yang digunakan ya teman-teman. Jadi sini saya copying terlebih dahulu ya teman-teman. Coba 192.168.2.2. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita menggunakan tracer ya teman-teman, ataupun trace aja, kemudian 192.168.2.2. Jadi kalau jadi artinya itu kalau dari si PC3 ingin ke PC2 itu jalur mana yang digunakan ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kita lihat perlu ke 3.1 dulu ya teman-teman. Nanti dari 3.1 itu pergi ke gateway-nya itu 20.1 dan destinasi akhirnya itu 2.2 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin itu untuk starting routing 3 lab ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke starting routing 4 pendahuluan ya teman-teman.
Nah, sebelumnya kan kita sudah berhasil melakukan static routing pada 3 router, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan kembangkan ya, teman-teman, teknologi kita dengan menambahkan satu perangkat mikrotik baru ya, teman-teman. Yang nantinya itu kita akan melakukan konfigurasi routing ya, teman-teman, dengan mikrotik static ya, teman-teman. Jadi saya sudah siapkan ya, teman-teman, untuk si satu mikrotik dan satu PC ya, teman-teman. Downloadsnya. Nah, jadi sini saya sudah menyalakan mikrotiknya ya, teman-teman. Agar router 4-nya, teman-teman, agar nanti kita aktifkan si router konsol selnya itu sudah langsung aktif ya, teman-teman. Sini kita masuk ya, teman-teman. Ini masih proses booting ya, teman-teman, belum bisa di enter enter. Di sini saya coba masuk ya, teman-teman, kita ininya admin, kemudian enter, ini cek, kemudian kita cek IP neighborprint. Di sini belum ada ya, teman, dia belum mempunyai informasi terkait tetangga yang dimiliki ya, teman, karena di sini belum terkoneksi dengan ether juga. Jadi kita koneksikan dengan internet ya, teman. Sini kita coba cek apakah informasi tetangganya sudah terdaftar atau belum dari Himikotik number ini. Di sini sudah ya, teman. Nah, kita coba konfigurasi hostname-nya pada mikrotik baru ini ya, teman. Identity set name, namanya itu router 4, kemudian enter, kemudian print. Ini udah berganti router 4-nya. Nah, di sini udah sesuaikan ya, teman-teman, untuk neighbornya. Kemudian kita ini kan untuk kliennya. Save ke lawan. Nah, untuk router 4 ini akan kita lakukan secara static routing ya, teman-teman. Karena kita menambahkan router baru, nanti kita harus melakukan network baru ya, teman-teman. Jadi kita coba ganti dulu ya, teman-teman, deskripsi dari router mikrotik. Untuk 4 routing ini, router ini akan kita lakukan static routing ya, teman-teman. Nah, karena kita menambahkan router baru, otomatis nantinya itu kita harus mendaftarkan network baru ya, teman-teman. Nah, karena kita menambahkan router baru, otomatis kita memiliki network baru ya, teman-teman. Berapa network barunya? Berarti di sini kita akan definisikan network barunya itu 10.30.30.0. Kita klik apply, kemudian nah untuk data tiganya itu kita kasih 30.1. Nah, kemudian pada router 4 ini untuk data satunya itu untuk untuk data 2-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah berhasil melakukan perbaikan topologinya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita itu akan melakukan aktifkan fitur logon ini ya, teman-teman. Dan nantinya router 4 bisa diakses melalui Winbox ya, teman-teman. Bisa kita ketikan tools, kemudian logon, kemudian dengan search enable, kita aktifkan dengan set enable, kemudian enter, kemudian lakukan print. Nah, udah aktif ya, teman-teman. Nah, mungkin segitu stat untuk static routing 4 pendahuluan ya, teman. Kemudian kita lanjut ke static routing 4 lab ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja mulai pada addressing pada setiap perangkat CPC 4 dan juga router 4 ya, teman. Kita lakukan addressing di sini di CPC 4-nya, teman-teman. Nah, di sini kita coba lakukan dulu addressing pada router 4 dan juga router 3 ke yang mengarah ke router 4 ini, yang di router 3 ini kita. Nah, jadi kita konfigurasikan IP address-nya, teman-teman. Kita buka router 3. Sebenarnya router 3 itu sudah aktif via Winbox ya, teman-teman. Sini kita tambahkan pada router 3 yang mengarah ke router 4. IP-nya itu kita sebutkan 10.30.124. Kita lakukan router 3 apply. Nah, untuk addressing antara router 3 ke router 4 itu di router 3 ini sudah berhasil. Kita pergi ke router 4. Kita connect Windows ke router 4 ya, teman-teman. Kita connect to roaming.
Di sini sudah teridentifikasi router 4 ya teman-teman. Kita connect. Sini kita tunggu ya teman-teman. Kalau misalkan masih belum bisa, kita pancing-pancing aja. Di sini pancing-pancing aja teman-teman. Sini saya sudah masuk ke router 4. Kita lakukan addressing pada interface-nya. Kita coba di router 2 yang mengarah ke klien dengan IP 192.168.4.1/24. Kedua apply, kemudian ada sing, kemudian ada sing pada ether 1 yang mengarah ke router 3 dengan IP 10.30.30.2/24. Ether 1 baik. Oke, kalau di sini kalau misalnya kita coba lakukan konfigurasi ping dari router 4 ke router 3 ataupun router 4 ke CPC sudah bisa teman-teman, karena dia di Aceh teman-teman, dan dynamic active connected udah terdaftarkan di routing table-nya secara otomatis karena dia interface yang sudah terhubung ke perangkatnya ya, tersebut. Jadi kalau misalnya kita lakukan ping, kita lakukan IP router print. Nah, di sini ada 2 di Aceh ya teman-teman. Kita coba ping di sini. Insya Allah sudah bisa juga ya teman-teman. Ping 10.30.30.1 sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ping ke kliennya teman-teman. Ping 192.168.2.4.2 4.2. Jadi kita lihat, disimpannya belum nyala ya teman-teman. So IP saya belum ditambahkan ya teman-teman, kita tambahkan 4.4.1. Nah, di sini kita coba ping lagi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi karena kita memiliki network baru, otomatis di router 1, router 2 itu harus menambahkan network baru terkait si router 4 ini ya teman-teman. Begitu juga di router 1 dan router 2 dan 3 juga perlu menambahkan network baru pada interface network yang ini ya teman-teman. 4.0 ya teman-teman. Jadi siap-siap ya teman-teman, kita mulai dari router 4 terlebih dahulu. Sini kita pakai yang UI aja. Ting. Terus udah ada 2 ya teman-teman di AC-nya. Di sini ketika kita ingin mendaftarkan ataupun ingin melakukan static routing, berarti kita harus mendaftarkan network yang belum terdaftarkan teman-teman, seperti 3.0, 2.0, 1.0, kemudian 10.0 dan juga 20.0. Nah, berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Berarti kita perlu mendapatkan 5 routing baru ya teman-teman di router 4. Jadi kita langsung aja. Kemudian gateway-nya itu router 4 itu yang itu melewati 30.1, berarti 30.30.30.1. Apply, kemudian oke. Kemudian kita tambahkan lagi 192, 168, 192.168.2.0 sama ya teman-teman, ke 1 124. Play, kemudian oke. Sini udah ada informasi ICE-nya 2, kita tambahkan untuk 1.0 ya teman-teman. Ketuanya itu masih sama. Dan play. Kita tambahkan untuk yang 10.0 ya teman-teman. Gateway-nya yaitu router 3 yang memiliki IP 30.1. Kita play. Kemudian kita tambahin untuk yang 20.0 ya teman-teman. Kita tambahkan gateway-nya. Dan kita play, kemudian oke. Nah, di sini udah lengkap ya teman-teman terkait routing table-nya teman-teman. Ada 10.0, 20.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 teman-teman.
Nah, sekarang kita akan lakukan konfigurasi static routing dengan penambahan network baru di router 3, teman-teman. Jadi kita klik router, kita klik untuk router 3. Nah, di sini dia belum memiliki belum berkenalan dengan network baru yaitu 4.0. Jadi di sini adapun 30.0 itu sudah terkonfigurasi di DAC-nya, karena dia saling terhubung. Jadi kita tinggal tambahkan satu static routing yang mengarah ke 4.0, 92, 4.0, 124. Kalau misalnya router 3 itu dia melewati atas satu yang memiliki IP address 30.30.30.2. Kemudian di sini kita play, kemudian oke. Sini sudah berhasil, sudah terdaftar semua ya, teman-teman. Untuk router 4 dan 3 itu sudah lengkap ya, teman-teman. Sekarang kita cek di router 2. Untuk router 2 yang belum berkenalan itu dengan IP-nya si 10.30.0 dan juga 4.0. Berarti di sini kita tambahkan 2 static router. Ya, teman-teman. Nah, sini untuk router 2 itu pengen ke 3 titik. Nah, itu berarti dia melewati atas satu yang memiliki IP 20.2 itu, teman-teman. 10.20.20.2. Kini kita klik apply, kemudian nah, yang satu kali lagi ke 4.0 itu 198.4.0/24. Gateway-nya itu dari router 2 pengen ke 4.0, berarti dia melewati atas satu yang memiliki IP 20.2. Kita apply. Nah, di sini sudah. Kemudian terakhir kita di router 1 terkait perkenalan si network baru ini ya, teman-teman. Sini yang belum 30.0 sama 4.0 ya, teman-teman. Sini kita tambahkan, berarti ada 2 static routing ya, teman-teman. Lalu untuk router 1 itu pingin ke 30.1.0 itu berarti dia melewati ether 1 ya, teman-teman, yaitu memiliki IP 10.2. Kita klik apply, kemudian oke. Kemudian sekali lagi mengarah ke 4.0. Dari sini kalau misalnya untuk router 1 ingin ke 4.0 berarti itu dia melewati ether 1 terlebih dahulu yang memiliki IP 10.2. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat routing table pada router 1 sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, berarti kalau misalnya saat ini untuk konfigurasi dari router 1 ke 4 ataupun dari CPC 4 ke router 2 sudah berhasil ya, teman-teman, dilakukan konfigurasi routingnya. Berarti disebutkan bahwasanya pada kesempatan kali ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing pada 4 router. Teman-teman bisa kita lakukan testing edit ya, teman-teman, pada terminalnya. Misalnya dari router 1 ingin ngeping ke router 4 yang memiliki IP 30.2. Teman-teman ping 10.30.30.2 pastikan berhasil ya, teman-teman. Nah, sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kita coba dari salah satu CPC-nya, teman-teman. Kita ping lagi. Berhasil ya, teman-teman. Kita coba di CPC-nya, di PC 4. Dia pengen ping ke CPC 2 ya, teman-teman, yang memiliki IP 2.2 ya, teman-teman. 92.168.2.2. Kita enter. Oh, maaf, salah ya, teman-teman. Ini kita coba ping 192.168.2.2. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Nah, di sini dinyatakan sudah berhasil, teman-teman. Nah, mungkin itu untuk static routing 4 lab ya, teman-teman. Kemudian ke materi yang terakhir yaitu static routing with inet ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjutkan ya, teman-teman. Untuk studi kasus kali ini saya nyatakan sudah berhasil, teman-teman, untuk static 4 router ini. Tapi ada satu ya, teman-teman. Untuk dari sisi klien ataupun dari sisi router 2, 3, 4 itu belum bisa akses internet, teman-teman. Kenapa? Karena yang memiliki route ke internet itu hanya router 1 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di router 1, kita ketik IP route print. Nah, yang memiliki tujuan ke internet itu hanya si router 1 ya, teman-teman, memiliki route ke internet hanya si router 1 dengan gateway-nya itu 137.254 itu IPSP-nya. Nah, jadi langkah yang kita bisa lakukan itu agar bisa router 2 dan 3, 4 juga dan klien-klien yang bisa internetan. Maka dari itu kita perlu menggunakan yang namanya default route ya, teman-teman. Artinya apa? Nah, jadi kalau misalnya router 2 dan 3, 4 ini ingin internetan, maka dia arahkan route-nya ke internet
dengan menggunakan gateway yang dia punya ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kita pergi ke router 2, di sini saya tambahkan pakai terminal aja ya teman-teman. Nah, untuk IP internetnya itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, baik itu 888 atau 1.1 ataupun lain sebagainya. Maka dari itu di port rootnya itu adalah 0.0.0 kan. Nah, jadi misalnya di sini itu saya tambahkan IP route. Ini untuk yang router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung tambahkan gateway-nya ya teman-teman. Nah, untuk router 2 itu kalau misalnya ingin ke internet berarti dia akan melewati ether 2 si router 1 ya teman-teman, yang memiliki IP 10.1 ya teman-teman. Jadi di sini kita tulisin aja 10.10.10. 10.10.10.1, klik enter, kemudian IP root and IP root print, maka dia sudah memiliki yang namanya DST address, yaitu record root yang namanya aktif static ya teman-teman, seperti itu. Jadi udah ada gambarnya teman-teman. Di sini kita langsung aja tambahkan juga di router 3 ya teman-teman. Di router 3 kalau misalnya teman-teman lewat UI atau Windows caranya seperti ini ya teman-teman, klik add, kemudian untuk bagian DST addressnya itu dibiarkan 00. Jadi IP Google manapun itu mau 1 atau 8 atau 4 itu, untuk gateway-nya itu kita lihat untuk router 3 itu ketika dia ingin ke internet dia akan melewati gateway-nya si router 3 yang memiliki 20.1 ya. Di sini kita definisikan aja. Kemudian kita klik play, kemudian oke. Okay. Nah, sini sudah ada informasi dengan aktif stat. Nah, itu untuk router 3 terakhir ke router 4 ke internet dia melewati router 3 yaitu 30. Dia harus melewati router 3 terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian kita klik play, kemudian oke. Okay. Nah, di sini konfigurasi di portnya sudah selesai, teman-teman. Langkah terakhir kita perlu mengaktifkan VeroNet pada router 1 ya teman-teman. Karena apa? Karena ya kalau misalnya seluruh perangkat yang terhubung ke router 1 itu dia kan pengen internetan, dia berarti harus melewati router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Berarti kita harus berkonfigurasi NAT-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Berarti pada IP NAT harus dikonfigurasi NAT-nya terlebih dahulu ya teman-teman pada IP firewall NAT ya teman-teman, dengan action exception NAT karena dia berasal dari lokalnya. Kemudian ingin akses keluar ke internet berarti dia dengan action squared ya teman-teman. Kita tambahkan di router 1 ini dengan action NAT. Kemudian interface-nya itu mengarah ke router 1 yang mengarah ke ISP. Kemudian actionnya menggunakan squared. Kemudian klik play, kemudian oke. Di sini untuk seluruh routernya itu sudah bisa internetan ya teman-teman. Nah, di sini kita coba dari router 4 dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ping ke Google ke salah satu IP-nya ya teman-teman, yang 8.8.8.8. Enter. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Kita coba salah satu ping yang lainnya teman-teman. Ping 1.1.1. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba menggunakan ping Google pakai domain google.com. Nah, di sini belum bisa teman-teman karena domain DNS itu belum diaktifkan ya teman-teman. Kita coba lihat di sini IP DNS pin. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Berarti kita bisa tambahkan di sini IP DNS set server sama dengan kita tuliskan itu IP addressnya Google ya. IP addressnya Google itu kan banyak ya teman-teman. Kita bisa menggunakan default rootnya. Klik enter. Kita coba IP Google lagi. Sini sudah teman-teman, berarti belum bisa teman-teman, berarti harus pakai, nah, berarti emang harus diisikan dengan salah satu IP address Google-nya teman-teman. Delapan delapan, kita ping Google lagi. Nah, di sini udah berhasil ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama pada router 3 ya teman-teman, dan 21 nya teman-teman.
8888. Dan sudah bisa ya teman-teman. Nah, sini sudah berhasil. Kalau misalnya kita ping google.com, nah itu belum bisa ya teman-teman, karena DNS belum kita aktifkan ya teman-teman, atau belum kita definisikan oleh salah satu IP Google ya teman-teman. Jadi kita langsung aja IP DNS set server 8, kita ping google.com, harusnya udah bisa ya teman-teman. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, sini saya akan coba praktekkan dari salah satu CPC klien ya teman-teman. Kita akan coba ping ke internet ya teman-teman. Ping 8888. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba pakai domain. Nah, belum berhasil ya teman-teman, karena DNS-nya belum kita aktifkan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pengen ping ke Google dengan menggunakan google.com dengan isinya, maka teman-teman harus identifikasi ataupun memberikan DNS-nya pada setiap CPC-nya terlebih dahulu, lebih salah satu IP Google ya teman-teman. Jadi misalnya CPC 1, nah misalnya di CPC 1 ya teman-teman, dia kan sudah bisa. Nah, di sini dia bisa ya teman-teman. Yang PC 1 udah bisa ya teman-teman. Nah, kita akan coba setting di PC 2 ya teman-teman. IP DNS 8888. Nah, kita coba ping google.com. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk materi yang terakhir ya teman-teman. Itu untuk materi yang terakhir ya teman-teman, untuk starting routing internet. Nah, mungkin untuk bab 12 ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.